Pernah nggak sih, kamu ngerasa ada luka dalam hati, tapi nggak tahu dari mana datangnya? Kayak ada sesuatu yang ganjel, yang nggak kelihatan, tapi rasanya berat banget. Kamu udah berusaha bahagia, udah coba afirmasi positif, meditasi, bahkan jalan-jalan jauh buat healing. Tapi tetap aja, luka itu nggak pergi. Nah, bisa jadi kamu belum paham satu hal penting, yaitu bagaimana cara hukum semesta menyembuhkan luka batin melalui energi pemaafan ilahi. Selamat datang di channel Jiwa Tersisih, satu-satunya tempat di semesta maya ini, yang bukan sekadar ngajarin hukum semesta, tapi ngajak kamu nyelam sampai ke akar luka dan naik ke puncak kesadaran. Kita nggak lagi ngomongin sekadar motivasi, tapi kita bicara tentang getaran jiwa, energi kesadaran, dan jalan pulang menuju cahaya ilahi. Karena luka batin bukan cuma soal masa lalu yang menyakitkan, tapi tentang energi yang belum dilepaskan. Dan dalam video kali ini, kita akan bedah tuntas 4 hukum semesta yang bisa menyembuhkan luka batinmu secara dalam dan permanen. Kita akan bahas mulai dari bagaimana luka batin terbentuk secara metafisik, apa yang dimaksud dengan memaafkan secara spiritual, dan bagaimana kamu bisa mengaktifkan energi pemaafan ilahi untuk membebaskan dirimu dari karma lama, dari dendam yang tak sadar, dari trauma masa kecil, dan dari sabotase diri yang selama ini bikin kamu stuck, tak kasih wejangan sakral channel Jiwa Tersisih buat kalian semua. Dengarkan ini baik-baik. Luka yang paling dalam bukan datang dari orang lain, tapi dari harapan yang kita gantungkan pada dunia yang tak paham tentang jiwa. Kita semua lahir membawa beban, tapi bukan untuk dipikul selamanya. Tugas kita bukan menjadi korban, tapi jadi alkemis yang mengubah luka menjadi cahaya. Dan dalam proses itu, kita butuh ilmu, kesadaran, dan bimbingan dari energi tertinggi. Kita akan gali bagaimana hukum vibrasi, hukum resonansi, hukum keseimbangan, hukum pelepasan, dan hukum cermin jiwa bekerja secara sinkron. Bukan cuma di langit, tapi juga dalam tubuh, pikiran, dan jiwamu. Dan yang paling penting, gua akan kasih kamu cara teknis, konkret, dan bisa langsung kamu praktekkan. Bukan teori kosong, tapi wejangan yang diwariskan oleh para leluhur yang tercerahkan. Kita akan bahas juga ajaran-ajaran kuno dari Timur Tengah, Hindustan, sampai Nusantara, yang semuanya mengarah pada satu hal, yaitu pemaafan sebagai portal transformasi jiwa. Tapi sabar dulu. Kalau kamu baru pertama kali mampir ke Jiwa Tersisih, klik tombol subscribe dulu. Karena video-video di sini bukan buat semua orang, hanya buat mereka yang siap bangkit dari luka dan menembus ilusi hidup. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, karena setiap video di channel ini dirancang untuk menaikkan getaranmu dan membuka jalan rezeki serta kesadaran ilahi. Oke, tarik napas yang dalam, biarkan jiwamu hadir penuh. Karena sekarang kita akan masuk ke ruang yang lebih dalam, di mana logika menyentuh langit dan hati bergetar bersama hukum ilahi. Sebelum kita bedah satu persatu hukum semesta yang bisa menyembuhkan luka batin, kita harus tarik diri dulu ke belakang, ke akar yang lebih dalam. Karena nggak ada luka yang muncul tiba-tiba, semuanya punya benang merah. Dan benang itu seringkali tersembunyi dalam sejarah, tradisi leluhur, dan hukum semesta yang terlupakan. Dalam banyak ajaran kuno dari berbagai peradaban, luka batin bukan dianggap sebagai kesalahan, tapi sebagai panggilan jiwa. Sebuah kode dari alam semesta yang bilang ke kamu, hey, ada sesuatu dalam dirimu yang belum tuntas, dan inilah saatnya untuk menyelesaikannya. Mari kita mulai dari akar yang pertama, filosofi leluhur. Di dalam naskah kuno lontar Bali yang disebut Tatwa, dijelaskan bahwa setiap luka batin yang tidak disembuhkan akan berubah menjadi samsara atau putaran penderitaan. Makanya, dalam budaya spiritual Bali, seseorang yang sakit hati justru didorong untuk melakukan ritual pelepasan, bukan balas dendam. Di tanah Jawa, kita kenal konsep Sangkan Paraning Dumadi. Dari mana asalmu dan kemana tujuan hidupmu? Luka batin
Dianggap sebagai pengingat bahwa kita lupa tujuan awal kedatangan kita di dunia ini. Lupa kalau kita adalah makhluk cahaya yang dikirim untuk belajar, bukan untuk terus menyimpan luka. Lalu dalam ajaran Sufi, terutama dari Jalaluddin Rumi, beliau bilang, luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Artinya, setiap luka batin sebenarnya adalah pintu masuk pencerahan. Kalau kita berani menghadapinya, kalau kita berani menyelaminya, maka yang kita temukan bukan rasa sakit, tapi energi transformasi. Nah, sekarang kita kaitkan dengan hukum ilahi. Coba renungkan firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 40. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Tapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Lihat baik-baik, ayat ini bukan cuma bicara tentang pahala, tapi tentang energi. Memaafkan, Pak, itu bukan tindakan pasif. Itu adalah tindakan aktif untuk mengubah energi negatif menjadi aliran cahaya. Dan itu yang sering dilupakan orang. Banyak yang mengira kalau memaafkan itu berarti mengizinkan pelaku terus menyakiti. Padahal, memaafkan itu bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri, supaya kamu nggak terus jadi korban dari cerita lama yang udah selesai. Masuk ke sisi sains spiritual. Dalam neuropsikologi, trauma emosional tersimpan dalam bagian otak bernama amigdala. Setiap kali kamu mengingat luka, otakmu mengaktifkan ulang sensasi itu. Seolah kejadian itu terjadi lagi dan lagi. Dan menurut penelitian dari Harvard Medical School, tindakan memaafkan secara konsisten dapat menurunkan kadar kortisol alias hormon stres, sekaligus meningkatkan hormon oksitosin yang bikin kamu merasa damai, terhubung, dan bebas dari trauma. Jadi, memaafkan bukan cuma soal agama, tapi juga ilmu tentang energi otak dan tubuh. Dan disinilah hukum semesta bekerja. Ada ratusan hukum semesta yang aktif setiap detik. Tapi dalam konteks penyembuhan luka batin, ada 5 hukum utama yang akan kita gunakan sebagai jembatan penyembuhan. Kita mulai dari yang pertama. 1. Hukum vibrasi segala sesuatu di alam semesta ini adalah getaran. Kata para ilmuwan kuantum, bahkan materi paling padat pun, kalau dilihat dari mikroskop atom, ternyata cuma getaran energi yang saling tarik-menarik. Nah, luka batin juga punya getaran. Kalau kamu sering merasa ditolak, dikhianati, disepelekan, itu bisa jadi karena kamu masih menggetarkan trauma lama yang belum sembuh. Makanya hukum vibrasi bilang, kamu menarik apa yang kamu pancarkan. Kalau kamu ingin berhenti terluka, kamu harus ubah getaranmu. 2. Hukum resonansi yang satu ini nyambung sama hukum vibrasi. Resonansi artinya, energi sejenis akan saling menguatkan. Kalau kamu menyimpan kebencian, maka kamu akan ketemu dengan orang-orang yang memantulkan kebencian itu balik ke kamu. Tapi kalau kamu memancarkan getaran pemaafan, yang datang juga adalah kejadian yang membawa kedamaian. Inilah hukum resonansi bekerja, seperti cermin kehidupan. 3. Hukum keseimbangan leluhur kita percaya pada konsep Rua Bineda di Bali, atau Kauruh Pepeling di Jawa, bahwa kehidupan ini harus selalu seimbang. Kamu nggak bisa hidup dalam cinta kalau masih menyimpan benci, karena benci itu akan menarik pengalaman yang merusak cinta itu sendiri. Jadi kalau kamu pengen mengalami kasih sayang ilahi, kamu harus bersedia melepaskan sisi gelap yang kamu simpan. Dan itulah fungsi pemaafan, membuatmu kembali netral, lalu naik ke keseimbangan yang lebih tinggi. 4. Hukum pelepasan hukum ini adalah tentang surrender, atau pasrah yang aktif. Bukan pasrah menyerah, tapi pasrah melepaskan. Kalau kamu masih menggenggam rasa sakit, itu kayak kamu menggenggam bara. Siapa yang paling terbakar? Kamu sendiri. Hukum pelepasan mengajarkan kita, kalau kamu ingin terbang tinggi, kamu harus rela melepaskan beban. Dan memaafkan adalah tindakan tertinggi dari pelepasan. 5. Hukum cermin jiwa ini yang paling dalam, karena seringkali luka yang kamu rasakan dari orang lain adalah refleksi dari luka yang belum kamu sembuhkan dalam dirimu sendiri. Contohnya, kalau kamu marah karena ditinggal seseorang, coba tanya, apa kamu pernah meninggalkan diri kamu sendiri?
Kalau kamu benci orang yang suka merendahkanmu, mungkin sebenarnya itu adalah suara kecil dalam dirimu, yang diam-diam juga suka merendahkan dirimu sendiri. Hukum cermin jiwa itu brutal, tapi penyembuhannya sangat dalam. Nah, kelima hukum ini akan jadi pondasi kita dalam menyelami inti topik ini. Dan kamu nggak perlu takut, karena channel Jiwa Tersisih bukan tempat buat lari dari luka, tapi tempat untuk menyambut luka sebagai guru jiwa. Dan sekarang, kita akan mulai masuk ke inti penjelasan pertama. Bagaimana masing-masing hukum semesta ini bekerja secara detail dalam proses penyembuhan luka batin. Tapi sebelum lanjut, tarik napas perlahan dan tanya ke dalam dirimu. Siapkah aku untuk melepaskan beban yang selama ini kupanggil sebagai identitas? Oke, sekarang saatnya kita menyelam lebih dalam karena 5 hukum semesta tadi nggak cuma indah buat dibaca, tapi harus bisa hidup dalam keseharian kita. Dan ingat, leluhur kita nggak pernah ngajarin konsep hanya sebagai teori. Semua wejangan yang mereka turunkan selalu punya praktik langsung. Harus bisa dirasakan, diterapkan, dan dihayati. Kita mulai dari hukum pertama tadi. Hukum vibrasi. Gini, pernah nggak kamu masuk ke sebuah ruangan dan tanpa ada yang ngomong sepatah kata pun kamu udah bisa ngeh kalau suasananya tegang atau malah adem banget? Itu bukan kebetulan, itulah vibrasi. Energi yang memancar tanpa suara. Nah, ketika kita sedang terluka batin, biasanya tubuh kita menghasilkan getaran rendah kayak rasa takut, malu, kecewa, dendam, dan marah. Dan ini bukan cuma spiritual talk ya. Secara ilmiah, frekuensi emosi negatif itu ada di bawah 200 Hz. Sedangkan energi cinta, syukur, dan penerimaan ada di atas 500 Hz. Jadi kalau kamu ingin sembuh dari luka batin, kamu harus naik frekuensimu. Dan itu nggak akan terjadi kalau kamu masih terus mengulang-ulang cerita lama. Ngomongin mantan lah, orang tua, sahabat yang nusuk dari belakang. Setiap kamu ulang cerita itu, getaranmu turun lagi. Makanya, dalam tradisi Sunda Wiwitan, ada konsep nyunda jati diri, mengembalikan diri ke hakikat alami, yaitu cahaya yang bersih dari dendam dan luka. Dan salah satu cara mereka lakukan itu adalah dengan ngalap berkah dari alam. Datang ke hutan, sungai, atau tempat sunyi, buat nyambung lagi sama energi asli bumi. Karena alam ini, bro dan sis, selalu bergetar dalam frekuensi penyembuhan. Dan kita sebagai makhluk ciptaan, bisa sing kalau kita mau berhenti sebentar dan diam. Lanjut ke hukum kedua, hukum resonansi. Ini hukum yang sering bikin orang terjebak tanpa sadar. Karena kadang kita merasa hidup kita penuh drama, padahal sebenarnya kita yang sedang menciptakan drama itu dari dalam. Misal, kamu pernah ngerasa diperlakukan gak adil terus-menerus? Coba jujur, apa kamu juga di dalam pikiranmu suka menghakimi orang lain? Karena apa yang kita rasakan akan mencari resonansi di luar diri. Kalau dalam ajaran Tibet, ada istilah karma echo. Artinya, apa yang kamu pancarkan sebagai niat akan memantul kembali sebagai pengalaman. Jadi, kalau kamu memancarkan luka, kamu akan ketemu orang-orang yang ikut melukai. Tapi, kalau kamu memancarkan pemahaman dan penerimaan, kamu akan mulai ketemu orang-orang yang ngajarin kamu tentang penyembuhan. Nah, sekarang kita sambungkan ke hukum semesta ketiga, hukum keseimbangan. Di budaya Bugis Makassar, ada istilah sakral, siri napace, artinya harga diri dan empati. Dua hal ini harus jalan bareng, nggak bisa hanya salah satu. Kalau kamu cuma punya harga diri tapi nggak punya empati, kamu akan jadi orang yang keras, egois, dan nggak bisa maafin orang. Tapi kalau kamu cuma punya empati, tanpa harga diri, kamu akan jadi korban abadi. Selalu disakiti, karena kamu nggak tahu batasan. Makanya, salah satu kunci penyembuhan luka batin menurut hukum semesta adalah keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan. Memaafkan bukan berarti membiarkan. Memaafkan adalah keputusan spiritual untuk bilang, aku berhenti menyakiti diriku sendiri demi seseorang yang sudah selesai perannya dalam hidupku. Dan hukum semesta mendukung keputusan itu. Karena begitu kamu melepaskan emosi ekstrem, energi kehidupan akan kembali seimbang.
Lanjut ke hukum keempat, hukum pelepasan. Ini hukum yang jarang diajarin di sekolah. Karena dunia modern ngajarin kita buat fight, fight, fight. Tapi nggak pernah ngajarin kita cara let go. Padahal dalam tradisi Zen Jepang ada istilah mushin, artinya pikiran tanpa beban. Dan itu cuma bisa terjadi kalau kamu bisa melepas. Melepas itu bukan kalah. Melepas adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan. Kamu percaya bahwa hidupmu nggak selesai hanya karena satu episode luka. Kamu percaya bahwa Allah Maha mengatur segalanya. Dan kamu memilih buat ngambil pelajaran bukan trauma. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 disebutkan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau kamu sedang terluka, itu artinya kamu cukup kuat untuk menanggung, mengolah dan melepaskannya. Tinggal mau atau tidak. Dan kita tutup bagian pertama ini dengan hukum paling reflektif, hukum cermin jiwa. Kalau kamu masih merasa luka karena orang lain, itu karena kamu masih mengaitkan nilai dirimu dengan tindakan mereka. Tapi kalau kamu sadar bahwa kamu adalah jiwa yang utuh, dan luka itu cuma sinyal bahwa ada bagian dalam dirimu yang belum kamu peluk, maka penyembuhan dimulai saat itu juga. Kamu nggak perlu nunggu permintaan maaf dari orang yang nyakitin, karena sejatinya maaf itu kamu beri untuk membebaskan dirimu sendiri dari penjara energi yang nggak layak kamu simpan. Seperti kata para leluhur Bugis yang sangat filosofis, angin mamiri, angin makuraga. Angin yang berhembus adalah angin yang menyapa tubuh dan jiwa. Luka itu kayak angin. Datangnya mungkin bikin menggigil, tapi kalau kamu tahu caranya, angin itu bisa kamu ubah jadi tarikan napas penyembuhan. Dan semua hukum ini bukan teori semata, tapi peta. Peta kesadaran yang bisa kamu pakai untuk pulang ke jati dirimu yang paling dalam. Nah, sekarang kita lanjut. Kita udah bahas hukum-hukum semesta yang bisa menyembuhkan luka batin dari sisi energi dan spiritualitas. Tapi di bagian ini kita naik kelas. Kita bawa pemahaman tadi, masuk ke ranah yang lebih nyata, lebih membumi, lebih strategis. Karena kita nggak cukup cuman tersembuhkan, kita harus bangkit, kita harus tumbuh, kita harus jadi versi terbaik diri kita, yang nggak cuma damai batinnya, tapi juga kuat finansialnya, sukses mindsetnya, dan tajam arah hidupnya. Dan ini dia rahasianya, luka batin itu. Kalau nggak diproses dengan benar, akan jadi penyabot utama dalam perjalanan menuju kesuksesan. Dan sayangnya sabotase itu terjadi secara diam-diam. Contoh sederhana, kamu punya impian jadi pengusaha sukses, tapi dalam-dalamnya hatimu, kamu masih merasa tidak layak, masih merasa ditolak, masih takut gagal. Apa yang terjadi? Setiap kali peluang datang, kamu mikir 2 kali. Setiap kali mau beraksi, kamu ragu. Akhirnya, nggak pernah jalan. Dan ini bukan soal strategi bisnis, bro dan sis, tapi soal luka batin yang belum kamu peluk. Sekarang kita bahas satu persatu. Cara menyelaraskan energi penyembuhan dengan pola pikir sukses dan vibrasi rezeki. 1. Rezeki hanya datang pada diri yang memaafkan. Ini bukan cuma kata-kata indah. Ini energetic law. Coba bayangin ini. Kamu punya botol kaca, tapi setengahnya udah terisi air kotor dari trauma, marah, dendam. Lalu kamu bilang ke semesta, tolong isi hidup saya dengan kekayaan, kesuksesan, dan ketenangan. Semesta jawab, ya bisa aja sih, tapi mau ditaruh di mana? Botolmu udah penuh sama racun. Jadi proses memaafkan itu adalah proses membersihkan wadah. Dan begitu wadah bersih, rezeki datang cepat, lancar, tanpa drama. Dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 43 disebutkan, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya itu termasuk perbuatan yang mulia. Lihat, memaafkan itu bukan kelemahan. Itu adalah magnet rezeki tertinggi. 2. Luka batin yang tidak disembuhkan akan menurunkan daya tarik finansialmu. Sadar nggak? Kebanyakan orang gagal bukan karena mereka nggak cukup pinter, tapi karena mereka terlalu takut mengambil risiko. Dan rasa takut itu seringkali bukan berasal dari sekarang, tapi dari masa lalu. Mungkin dulu kamu pernah dimarahi waktu berani ngambil keputusan, atau kamu pernah dipermalukan karena gagal. Atau
Kamu dibesarkan dalam keluarga yang selalu bilang, hidup tuh susah, cari aman aja. Akhirnya, kamu menyabotase dirimu sendiri. Kamu jadi orang yang tahu banyak, tapi nggak pernah jalan. Padahal, dalam ajaran Bali kuno, ada prinsip yang sangat sakral, manusa yatnya, yaitu pengorbanan suci untuk pertumbuhan manusia. Artinya, setiap luka, setiap rasa sakit, kalau diolah dengan kesadaran, itu adalah bahan bakar untuk naik level. Jadi, kalau kamu masih merasa luka, pertanyaannya bukan, kenapa aku disakiti, tapi bagaimana aku bisa menjadikan ini kekuatanku? 3. Hati yang penuh syukur adalah ladang kesuksesan paling subur. Banyak orang mencari kesuksesan dengan cara mengejar. Mengejar ini, mengejar itu. Tapi, dalam ajaran Sufi, kita diajarin untuk mengundang, bukan mengejar. Dan kunci dari mengundang adalah rasa syukur. Coba praktik ini setiap pagi. Bukannya langsung buka media sosial atau ngeluh soal hari ini, kamu mulai dengan menulis 3 hal yang kamu syukuri. Kecil aja, kayak, Alhamdulillah, aku masih bisa bernapas. Atau, aku masih punya 2 mata yang bisa melihat. Kenapa ini powerful? Karena hukum semesta bekerja begini. Apa yang kamu syukuri akan diperbanyak, apa yang kamu fokuskan akan tumbuh, dan ini terbukti secara ilmiah juga. Riset neuroscience menunjukkan, orang yang rutin bersyukur, otaknya mengeluarkan dopamin dan serotonin, 2 hormon kebahagiaan yang mempercepat proses penyembuhan trauma dan meningkatkan kepercayaan diri. Syukur bukan hanya ibadah, syukur adalah teknologi vibrasi paling tinggi untuk menarik kesuksesan. 4. Rezeki tidak pernah salah alamat, tapi pikiran yang luka bisa menutup jalannya. Ini sering banget kejadian. Ada orang yang udah kerja keras, tapi selalu merasa kurang, selalu merasa terlambat, selalu merasa enggak cukup. Apa yang salah? Yang salah bukan takdirnya, tapi filter pikirannya. Luka batin membuatmu percaya bahwa kamu harus membuktikan sesuatu, bahwa kamu harus sempurna supaya dicintai, dan karena kamu merasa kurang, maka semesta pun memantulkan pengalaman yang membuatmu terus merasa, ya, kurang. Solusinya? Kembali ke jati dirimu. Leluhur kita bilang, sing ngerti wates lan ngerti, ajining diri. Artinya, kenali batas dan kenali nilaimu sendiri. Rezeki itu kayak matahari, selalu bersinar. Tinggal kamu mau buka jendela atau tutup pakai tirai luka 5, kekuatan finansial akan datang. Setelah kamu menyatu dengan tujuan jiwamu, ini dia rahasia paling dalam. Kadang kita terlalu sibuk ngejar apa yang menghasilkan sampai lupa bertanya, apakah ini yang jiwaku ingin lakukan? Karena percaya nggak percaya, semesta itu nggak bekerja berdasarkan keamanan finansial, tapi berdasarkan frekuensi niat. Kalau niatmu selaras dengan tujuan jiwamu, semesta akan buka jalan yang bahkan nggak pernah kamu sangka. Dalam ajaran Jawa kuno ada istilah laku. Laku bukan cuma perilaku, tapi perjalanan batin yang selaras dengan jalan Tuhan. Dan ketika kamu hidup dalam laku, segalanya mengalir. Bisnismu bukan cuma untung, tapi juga bikin hidup orang lain berubah. Karyamu bukan cuma dihargai, tapi juga dikenang. Uang datang bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu menjadi versi paling otentik dari dirimu sendiri. Itulah kekuatan dari penyembuhan luka batin. Dia membuka jalan bukan cuma ke hati yang tenang, tapi juga ke hidup yang luar, biasa, kaya, sukses, dan bermakna. Sekarang, setelah kamu tahu energi apa yang bekerja di balik luka batin, dan gimana hukum semesta berperan dalam proses penyembuhannya, kita masuk ke ranah implementasi. Karena begini, ilmu tanpa praktik itu cuma jadi beban di kepala. Tapi, ilmu yang diamalkan akan berubah jadi kekuatan hidup yang nyata. Jadi, gimana caranya kita bisa menyembuhkan luka batin, mengaktifkan energi pemaafan ilahi, dan sekaligus meningkatkan vibrasi rezeki? Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, hadir sepenuhnya. Langkah paling dasar, tapi paling sering dilupakan.
Kebanyakan orang ingin sembuh, tapi mereka nggak pernah benar-benar hadir untuk rasa sakit itu. Mereka menghindar, mengalihkan, membuat sibuk diri sendiri dengan kerjaan, drama, atau media sosial. Padahal, seperti kata ajaran suci Tibet, the only way out is through. Satu-satunya jalan keluar adalah masuk ke dalam. Caranya gimana? Luangkan waktu 10 menit aja setiap hari. Duduk, diam, tarik napas dalam, rasakan tubuhmu. Lalu tanyakan ke dalam diri, apa yang sebenarnya sedang aku rasakan hari ini? Bagian mana dari tubuhku yang sedang bicara lewat rasa sakit ini? Dan diam. Biarkan jawaban itu muncul dari hati, bukan dari logika. Latihan ini sederhana, tapi pelan-pelan kamu akan sadar betapa selama ini kamu terlalu sibuk lari sampai lupa duduk bersama rasa. Langkah kedua, tulis surat pemaafan. Langkah ini mungkin terdengar klasik, tapi efeknya luar biasa. Terutama jika kamu lakukan dengan sepenuh kesadaran. Ambil kertas, tulis surat kepada orang yang pernah melukaimu. Tapi bukan untuk dikirim. Surat ini bukan untuk mereka, ini untuk kamu. Tulis semua isi hatimu, tulis kemarahanmu, tulis rasa kecewamu, tulis luka yang selama ini kamu simpan. Lalu, tutup surat itu dengan kalimat ini, aku memilih untuk memaafkan, karena aku pantas hidup damai. Aku memilih untuk melepaskan, karena aku layak mencintai diriku sendiri. Bakar suratnya, atau kubur, atau hanyutkan di sungai. Apapun ritual yang membuatmu merasa melepaskan, ini adalah closure. Dan closure adalah pintu masuk vibrasi baru. Langkah ketiga, reprogram pikiran lewat afirmasi sadar. Kita hidup dalam lintasan pikiran bawah sadar, dan pikiran bawah sadar kita sering terbentuk dari pengalaman luka. Makanya, kita harus reprogram, bukan dengan mantra aja, tapi dengan afirmasi yang sadar dan terhubung secara emosional. Contoh afirmasi yang bisa kamu ulangi setiap pagi. Hari ini aku memilih untuk damai. Aku pantas untuk dicintai, dihargai, dan diberkati. Rezeki mengalir ke hidupku, karena aku hidup dalam cinta. Ulangi sambil menatap mata sendiri di cermin. Lakukan dengan perasaan, karena afirmasi tanpa getaran. Hanya jadi kata-kata, kosong. Afirmasi ini seperti menanam benih. Mungkin nggak langsung tumbuh, tapi dia pasti tumbuh kalau kamu rawat dengan kesadaran. Langkah keempat, ganti cerita hidupmu. Luka batin seringkali datang karena kita percaya pada cerita lama. Cerita bahwa kita korban, cerita bahwa kita tidak cukup, cerita bahwa kita akan selalu ditinggalkan. Padahal, kamu adalah penulis naskah hidupmu sendiri. Kamu bisa ambil pena itu kembali dan tulis ulang cerita hidupmu, alih-alih berkata, aku gagal karena trauma masa kecil, ubah menjadi, aku menjadi kuat karena aku bertahan di masa kecil yang sulit. Alih-alih, orang tua tidak mendukungku, ganti jadi aku belajar mandiri lebih awal. Karena orang tuaku tidak mampu memberiku yang aku harapkan. Cerita yang kamu pilih akan menentukan realitas yang kamu ciptakan. Ingat, hukum semesta merespons narasi yang kamu ulang di dalam kepala. Jadi pastikan ceritamu adalah cerita tentang kekuatan, bukan luka. Langkah kelima, jaga vibrasi tubuh lewat aktivitas fisik spiritual. Bukan berarti kamu duduk meditasi seharian. Justru salah. Satu cara tercepat menyembuhkan trauma adalah lewat tubuh. Karena trauma bukan cuma disimpan di pikiran, tapi ditanam di otot, saraf, dan napas. Makanya tubuh harus diajak bicara. Lakukan gerakan bebas, tarian bebas, olahraga ringan, nafas dalam dan konsisten. Dalam ajaran Bali ada ritual tarian penyucian jiwa, di mana tubuh digerakkan mengikuti suara alam dan suara hati. Itulah bentuk embodiment, tubuh dan jiwa kembali menyatu. Kalau kamu belum sanggup ke tahap itu, mulai aja dengan jalan kaki pelan di pagi hari, sambil sadar, sambil hadir, sambil bilang ke diri sendiri, aku sedang menyembuhkan diriku. Dan tubuh ini ikut bergerak menuju versi terbaikku. Bro dan sis, semua langkah tadi bukan sulap, bukan juga dogma. Ini adalah jalan yang bisa kamu pilih. Kalau kamu sungguh-sungguh ingin hidup yang penuh kelimpahan, kedamaian, dan kesuksesan. Luka batinmu bukan akhir cerita.
tapi permulaan perjalanan. Dan ingat, kamu bukan apa yang pernah terjadi padamu. Kamu adalah apa yang kamu pilih untuk jadi mulai hari ini. Baik, sekarang saatnya kita menutup perjalanan ini dengan intisari yang menggugah, membawa semua benang merahnya ke satu simpul kesadaran yang dalam. Sobat jiwa tersisih, kita sudah menyelam jauh hari ini. Bukan cuma menyentuh permukaan luka, tapi kita juga membongkar akar terdalamnya dan menyinari ruang gelap itu. Dengan cahaya hukum semesta, energi pemaafan, dan wejangan agung para leluhur. Mari kita simpulkan perjalanan ini. Kita mulai dengan memahami bahwa luka batin bukan kutukan, tapi adalah kode evolusi jiwa. Ia datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Bukan untuk melemahkan, tapi untuk membangunkan. Lalu kita kenali 4 hukum semesta utama yang menjadi pondasi penyembuhan luka batin. Pertama, hukum getaran, yang mengajarkan bahwa segala emosi termasuk luka adalah energi. Dan energi itu bisa dinaikkan, dimurnikan, ditransformasikan. Kedua, hukum resonansi, bahwa yang kita alami di luar adalah gema dari yang belum selesai di dalam. Ketiga, hukum polaritas, luka dan cinta adalah 2 sisi koin yang sama. Semakin dalam luka, semakin dalam ruang yang tersedia untuk cinta. Keempat, hukum keseimbangan, bahwa hidup tidak menciptakan luka tanpa menghadirkan obatnya. Dan penyembuhan itu selalu dimulai dari dalam dirimu sendiri. Dari situ kita mulai sadar bahwa memaafkan bukan soal melupakan, tapi soal membebaskan. Memaafkan bukan soal membiarkan pelaku lepas dari hukuman, tapi soal kamu yang memilih untuk tidak lagi hidup dalam penjara masa lalu. Dan kita tahu, energi pemaafan itu bukan sekadar kata, tapi adalah frekuensi yang ketika aktif akan membuka pintu-pintu rezeki, cinta, kedamaian, dan semua vibrasi tinggi lainnya yang selama ini kamu cari. Sobat jiwa tersisih, semua praktik tadi bukan hal mistik, bukan pula sekadar motivasi, tapi adalah strategi spiritual. Karena seperti yang diajarkan oleh leluhur kita, raga bisa bertahan karena makan, tapi jiwa hanya bertumbuh karena pengampunan. Kita nggak bisa menunggu waktu menyembuhkan luka, karena waktu hanya berlalu. Yang menyembuhkan adalah kesadaran yang kita aktifkan saat luka itu hadir. Dan saat kamu mulai memaafkan, bukan cuma jiwamu yang sembuh, tapi rezekimu mulai mengalir. Kesempatan datang tanpa dicari. Orang-orang baik mulai mendekat, dan semesta mulai membuka jalannya. Itulah hukum semesta bekerja. Ia tidak pernah gagal, tidak pernah istirahat, tidak pernah salah sasaran. Pertanyaannya, apakah kamu sudah selaras dengan hukum itu dan akhirnya tak kasih wejangan Sakral Channel? Jiwa tersisih buat kalian semua mau? Yang luka tidak akan sembuh jika terus kau elus dengan kemarahan. Tapi saat kamu gosok dengan kasih dan bilas dengan keikhlasan, ia akan berubah menjadi cahaya. Mau hidupmu jadi lebih terang, lebih lapang, lebih berlimpah? Mulailah hari ini dengan langkah kecil yang penuh kesadaran.